Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar Sinaga, NIM 2521008. Dalam video kali ini, saya akan membuat video penjelasan terkait beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen pengampuh pada mata kuliah jaringan niat kapal sebagai bentuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah ini. Oke, baik, di sini ada 3 materi, yaitu tentang antena dalam jaringan komputer, kemudian internet satelit, dan yang terakhir yaitu tentang jaringan seluler. Oke, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang antena dalam jaringan komputer. Antena secara pengertian yaitu merupakan perangkat penting dalam sistem komunikasi nirkabel. Nah, yang nanti memungkinkan transfer informasi tanpa memerlukan kabel fisik. Dalam konteks ini, jaringan komputer, antena memegang peran vital dalam teknologi seperti WiFi, Bluetooth, jaringan seluler, dan satelit. Pemahaman yang mendalam tentang jenis dan karakteristik antena dapat membantu dalam merancang dan mengoptimalkan jaringan kabel untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kerja antena. Antena itu berfungsi dengan mengubahkan arus listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Ketika bolak-balik mengalirkan melalui antena, ia menghasilkan medan elektromagnetik yang menyebarkan keluar sebagai gelombang radio. Gelombang ini membawa informasi yang dapat diterima oleh antena yang lain, yang kemudian mengubah gelombang elektromagnetik kembali menjadi arus listrik untuk diproses oleh perangkat receiver atau penerima. Itu adalah terkait pendahuluan dan prinsip kerja dari antena dalam jaringan komputer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis antena. Yang pertama, ada antena omnidireksional. Antena ini memancarkan sinyal secara merata ke semua arah 360 derajat horizontal. Contohnya antena WiFi pada router rumah-rumah. Tentunya dalam antena ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa kelebihan, yaitu cakupan area yang luas, kemudian mudah dipasang dan digunakan di mana saja dan kapan saja, dan yang terakhir ideal untuk lingkungan di mana perangkat bergerak secara acak. Tentunya ada kekurangan di balik kelebihan dalam antena ini. Kekurangannya yaitu jangkauan sinyalnya itu lebih pendek dibanding antena direksional. Dan yang kedua, rentan terhadap intervensi dari segala arah. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada antena direksional. Secara pengertian, antena ini memancarkan sinyal ke satu arah tertentu dengan sudut pancaran yang lebih sempit. Apa contohnya?
Contohnya dapat kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, yaitu antena parabola dan antena Yagi. Sama dengan yang pertama, tentu ada kelebihan dan kekurangan pada antena ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu jarak jangkauan yang lebih panjang, sinyal lebih kuat dan fokus ke satu arah. Dan yang terakhir, efisiensi dalam penggunaan daya. Kita lanjut pada kekurangannya. Kekurangan antena direksional ini, cakupannya dominan lebih sempit dan membutuhkan penyesuaian arah yang tepat pula. Kita lanjut ke antena yang berikutnya atau yang ketiga, yaitu antena sektoral. Antena ini memancarkan sinyal dalam sektor-sektor tertentu. Biasanya digunakan untuk di stasiun basis seluler. Apa contohnya? Contohnya yang seperti kita lihat, antena di menara seluler tentunya. Sama dengan yang sebelumnya, tentunya ada kelebihan dan kekurangan pada antena ini. Kelebihan yang pertama, dapat melayani beberapa sektor dengan satu antena. Dan yang kedua, efisiensi penggunaan frekuensi yang sangat tinggi. Kekurangan antena sektoral ini, kompleksitas pengaturan dan instalasinya. Dan yang kedua, dapat menghasilkan interferensi antar sektor. Kita lanjut antena yang keempat, antena panel. Antena panel ini memiliki bentuk panel dan biasanya dipasang di dinding atau tiang-tiang. Apa contohnya dari antena panel ini? Contoh yang pertama, antena digunakan di akses point WiFi di luar ruangan. Apa kelebihannya? Antena panel ini pemasangannya relatif lebih mudah. Sinyalnya yang lebih terarah dan juga stabil. Dan yang ketiga, tahan cuaca untuk aplikasi di luar ruangan. Kekurangannya, antena panel tidak cocok untuk area yang sangat luas. Antena panel ini juga rentan terhadap penghalang fisik di sekitarnya. Itu tadi kita telah membahas tentang jenis-jenis dari antena, jaringan antena dalam jaringan komputer. Dan kita lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu parameter utama di dalam antena. Yang pertama, ada yang namanya gain atau penguatan. Gain ini mengukur seberapa kuat sinyal yang dapat dipancarkan atau diterima oleh antena dibandingkan antena referensi, biasanya antena isotropik. Apa pengaruhnya? Antena ini dengan gain tinggi dapat memfokuskan sinyal ke arah tertentu, meningkatkan jarak dengan kekuatan sinyal. Selanjutnya ada parameter bandwidth. Parameter bandwidth rentan frekuensi di mana antena dapat beroperasi secara efektif. Apa pengaruh bandwidth ini terhadap antena? Bandwidth yang lebih luas memungkinkan antena mendukung berbagai teknologi jaringan dan aplikasi menggunakan frekuensi yang berbeda.
Selanjutnya ada parameter polarization. Polarization ini berorientasi medan listrik dari gelombang yang dipancarkan oleh antena. Ada beberapa jenis dalam polarization ini. Yang pertama linear, yaitu berbentuk horizontal dan berbentuk vertikal. Dan ada jenis yang kedua, yaitu sirkular. Popularitas bergeser dari dalam pola yang spiral. Selanjutnya ada parameter radiation pattern. Parameter ini mendistribusikan energi yang dipancarkan oleh antena ke berbagai arah. Apa pengaruhnya? Pengaruh parameter ini, diagram radiasi menunjukkan pola penyebaran sinyal antena, membantu dalam perencanaan penempatan antena untuk cakupan yang lebih optimal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi antena dalam jaringan komputer. Yang pertama ada namanya Wi-Fi. Wi-Fi atau yang sering kita kenal adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat lunak berkomunikasi tanpa kabel dalam area lokal. Antena yang digunakan dalam Wi-Fi yaitu biasanya omnidireksional untuk cakupan yang bersifat umum, direksional untuk komunikasi jarak jauh seperti dalam setiap point to point. Wi-Fi penerapannya itu biasanya di dalam rumah, kantor, tempat umum seperti kafe-kafe dan bandara dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya aplikasi jaringan seluler. Jaringan seluler memungkinkan komunikasi kabel melalui menara seluler yang terhubung ke jaringan inti. Antena yang digunakan pada jaringan seluler ini yaitu sektoral untuk menara basis, direksional untuk backhaul antara menara. Jaringan seluler penerapannya biasanya komunikasi antar suara, antar data, atau antar layanan internet seluler. Dan yang selanjutnya ada yang namanya aplikasi Bluetooth. Bluetooth yang kita kenal adalah teknologi nirkabel untuk komunikasi jarak pendek antara perangkat. Antena apa yang digunakan pada Bluetooth ini yaitu omnidirectional miniature. Penerapannya yaitu pada headphone, speaker, atau perangkat IoT lainnya. Selanjutnya ada satelit dan komunikasi jarak jauh. Komunikasi satelit ini menggunakan antena di bumi dan di satelit untuk mentransmisikan data melalui jarak yang sangat jauh. Antena yang digunakan pada satelit ini yaitu parabola untuk koneksi bumi ke satelit. Antena besar lainnya untuk menerima sinyal lemah dari satelit. Seperti yang kita tahu, penerapan pada satelitnya itu pada TV satelit, komunikasi militer, dan ataupun internet satelit. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dalam materi antena dalam jaringan ini? Antena adalah bersifat komponen krusial dalam sistem jaringan komputer nirkabel. Memahami berbagai jenis antena dan prinsip kerjanya membantu dalam merancang dan mengimplikasikan jaringan yang efisien dan juga efektif. Dengan perkembangan teknologi, antena harus terus mengalami peningkatan dalam hal efisiensi dan jangkauannya.
mendukung berbagai aplikasi modern dan rumah pintar hingga jaringan seluler berbentuk 5G. Antena yang dipilih dengan tepat dapat meningkatkan kinerja jaringan, mengurangi interferensi dan memastikan konektivitas yang lebih stabil. Lanjut kita materi yang kedua, yaitu tentang internet satelit. Internet satelit adalah salah satu teknologi yang memungkinkan akses internet di area yang sulit dijangkau oleh infrastruktur tradisional seperti kabel serat optik ataupun jaringan seluler. Dengan menggunakan satelit yang mengorbitkan bumi, layanan internet satelit menyediakan koneksi internet ke lokasi-lokasi yang terpencil seperti pedesaan atau bahkan di laut lepas dan daerah pegunungan. Teknologi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang, terlepas dari lokasinya, memiliki akses ke internet yang handal. Prinsip kerja internet satelit. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja internet satelit. Internet satelit bekerja dengan memanfaatkan satelit yang mengorbit di luar angkasa untuk mengirimkan dan menerima data. Berikut adalah beberapa langkah dalam bagaimana internet satelit itu bekerja. Yang pertama, pengguna mengirim permintaan data, misalnya membuka situs web dari komputer atau perangkat lain yang terhubung ke modem satelit. Yang kedua adalah langkah modem satelit. Modem satelit ini mengirimkan sinyal ke antena parabola yang terpasang di lokasi si pengguna. Kemudian antena parabola memancarkan sinyal tersebut ke satelit yang mengorbit di luar angkasa. Dan satelit itu menerima sinyal dan meneruskannya ke stasiun bumi atau ground station yang terhubung ke internet backbone. Yang kelima yaitu stasiun bumi. Stasiun bumi ini nantinya mengirim permintaan ke internet dan mengembalikan data yang diminta ke satelit. Yang keenam, satelit ini mengirimkan data kembali ke antena parabola si penggunanya. Dan yang terakhir, antena parabola itu menerima data dan mengirimkannya ke modem satelit yang kemudian mendistribusikannya ke perangkat pengguna. Kini itu tadi penjelasan dari prinsip kerja internet satelit. Kita lanjut, yaitu tentang jenis-jenis satelit. Ada beberapa jenis satelit yang digunakan dalam internet satelit, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaannya yang berbeda-beda. Ada jenis satelit yang pertama yaitu GEO atau Geostationary Earth Orbit. GEO ini memiliki ketinggian sekitar 35.786 km di atas khatulistiwa. Cakupannya yang luas dapat mencakup seluruh benua. Kelebihannya yaitu stabil, posisi tetap relatif terhadap permukaan bumi, ideal untuk TV, satelit, dan komunikasi yang tidak sensitif terhadap latensi. Kekurangannya, latensi tinggi membuatnya kurang ideal untuk aplikasi real time seperti gaming atau konferensi video. Selanjutnya ada MEO, yaitu Medium Earth Orbit.
Ketinggiannya sekitar 8.000 sampai dengan 2.000 km. Cakupannya itu bersifat regional. Kelebihannya, latensi lebih rendah daripada GPO, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan latensi menengah. Kekurangannya, jangkauan tidak seluas GPO, memerlukan lebih banyak satelit untuk cakupan yang lebih global. Selanjutnya ada yang ketiga, LEO atau Low Earth Orbit. Ketinggian dari LEO ini sekitar 500 sampai 2000 km. Cakupannya terbatas. Satelit bergerak cepat relatif terhadap permukaan bumi. Kelebihan dari LEO ini, latensi rendah membuatnya ideal untuk aplikasi real time, cocok untuk internet broadband. Apa kekurangan dari LEO ini? Memerlukan konstelasi besar dari banyak satelit untuk cakupan global yang kontinu atau menyeluruh. Selanjutnya ada materi tentang peralatan yang dibutuhkan untuk menggunakan layanan internet satelit. Beberapa peralatan khusus yang diperlukan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, antena parabola atau yang biasa disebut dengan dish. Antena parabola ini mengarahkan sinyal ke satelit dan menerima sinyal dari satelit. Mengarahkan sinyal ke satelit dan menerima sinyal dari satelit. Biasanya, parabola ini dipasang di luar ruangan dengan pandangan langsung ke langit. Ada yang kedua, modem satelit. Yaitu menghubungkan antara parabola dengan perangkat pengguna. Contohnya komputer, router, dan lain-lain sebagainya. Modem satelit menerjemahkan sinyal dari antena menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat. Modem satelit menerjemahkan sinyal dari antena menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat. Ada yang ketiga, yaitu transceiver. Transceiver yaitu perangkat yang mengirim dan menerima sinyal radio ke dan dari antena parabola. Transceiver, perangkat yang mengirimkan dan menerima sinyal radio dari antena parabola. Dan ada yang keempat atau yang terakhir, yaitu router. Ini bersifat opsional. Router menggunakan distribusi koneksi internet ke beberapa perangkat melalui jaringan lokal atau LAN. Kita lanjut dari selanjutnya, yaitu kelebihan dari internet satelit itu sendiri. Apa sih kelebihan dari internet satelit? Internet satelit cakupannya bersifat global, dapat menjangkau area terpencil dan pedesaan yang tidak terjangkau oleh kabel secara optik atau jaringan seluler. Membuka peluang akan internet untuk komunitas sebelumnya terisolasi secara digital. Yang kedua, terkait mobilitas. Internet satelit dapat digunakan di lokasi yang berubah-ubah seperti kapal laut, pesawat, dan kendaraan darat. Internet satelit ideal untuk situasi di mana infrastruktur tetap tidak praktis atau tidak tersedia. Internet satelit
ideal untuk situasi di mana infrastruktur tetap tidak praktis atau tidak tersedia. Dan yang terakhir, internet satelit instalasinya cepat, tidak memerlukan infrastruktur fisik yang ekstensif seperti penarikan kabel. Ya, tidak memerlukan infrastruktur fisik seperti penarikan kabel. Dapat mengimplementasikan dengan cepat di area bencana atau situasi darurat lainnya. Yang terakhir, ada kekurangan dari internet satelit. Yang pertama itu latensi. Latensi tergantung pada jenis satelit. Bisa tinggi, terutama untuk satelit GEO yang mempengaruhi aplikasi secara real time. Latensi yang tinggi dapat menyebabkan penundaan yang terlibat dalam komunikasi suara dan video. Yang kedua, cuaca. Sinyal dapat terganggu oleh kondisi cuaca buruk seperti hujan deras ataupun badai. Penurunan kualitas sinyal ini dikenal sebagai rain fade. Yang ketiga, ada biaya. Biasanya biaya internet satelit itu lebih mahal dibanding layanan internet berbasis kabel atau serat optik, termasuk biaya perangkat keras pemasangan dan langganan. Dan kekurangan yang terakhir yaitu kecepatan data. Meskipun kecepatan meningkat, mungkin masih lebih rendah dibanding serat optik di area perkotaan. Dan yang terakhir, kecepatan unduhannya itu dan unggahan dapat beroperasi tergantung pada penyediaan layanan dan kondisi jaringan. Selanjutnya, aplikasi dan penggunaan. Internet satelit memiliki berbagai aplikasi dan penggunaan yang luas. Contohnya, yang pertama, rumah tangga di daerah terpencil. Internet satelit memungkinkan akses internet di daerah yang tidak terjangkau oleh kabel atau jaringan seluler. Manfaatnya, akses ke pendidikan online, telemedicine, dan juga hiburan digital. Dan yang kedua, ada bisnis dan industri. Pertambangan, pengeboran minyak, dan perusahaan agrikultur yang beroperasi di lokasi terpencil menentukan konektivitas yang handal. Manfaatnya memungkinkan pemantauan jarak jauh, komunikasi operasional, dan transfer data. Yang ketiga, ada transportasi. Kapal laut, pesawat, dan kendaraan komersial dapat tetap terhubung ke internet di perjalanan. Manfaatnya menyediakan konektivitas bagi kru dan penumpang serta mendukung navigasi dan operasi bisnis. Dan yang keempat adalah militer dan penanggulangan bencana. Komunikasi yang handal di area yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi, mendukung operasi militer, koordinasi bantuan bencana, dan juga operasi kemanusiaan. Oke, apa yang dapat kita simpulkan di dalam internet satelit ini? Apa yang dapat kita simpulkan dalam internet satelit ini? Internet satelit adalah solusi penting untuk menyediakan akses internet di area yang sulit dijangkau oleh teknologi lain. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti latensi dan juga biaya, perkembangan teknologi terus meningkat kecepatan dan kehandalan. Dengan munculnya konstelasi satelit LEO seperti Starlink, internet satelit semakin mendekati kualitas dan performa jaringan tradisional. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, masa depan internet satelit tampak cerah
dengan potensi untuk memberikan akses internet yang lebih handal dan cepat ke semua orang dimanapun dan kapanpun. Inovasi yang sedang berlangsung dalam internet satelit, antena, dan integrasi jaringan akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa internet satelit tetap menjadi solusi untuk mengatasi tantangan konektivitas global. Lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang jaringan seluler. Jaringan seluler adalah infrastruktur yang memungkinkan perangkat komunikasi nirkabel seperti ponsel, tablet, dan perangkat IoT untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi antara satu sama lain. Sejak pertama diperkenalkan, jaringan seluler telah mengambil evolusi yang signifikan dalam hal-hal teknologi. Mari kita lihat eksplorasi yang lebih mendalam terkait perkembangan jaringan seluler. Evolusi jaringan seluler. Yang pertama adalah 1G, yaitu generasi pertama. Jaringan 1G ini diperkenalkan pada awal tahun 1980-an menggunakan teknologi EMPS, yaitu Advanced Mobile Phone System. Di 1G ini menyediakan layanan suara analog yang sangat dasar dengan kecepatan sekitar 2, kbps. Cakupannya digunakan di kawasan perkotaan di beberapa negara saja. Ada yang kedua, generasi 2G, generasi kedua. Diperkenalkan di akhir tahun 1980-an menggunakan teknologi seperti GSM, Global System for Mobile Communication, dan CDMA, yaitu Code Division Multiple Access. 2G ini memperkenalkan layanan suara digital dan pesan teks atau SMS. Kecepatan data maksimum dengan mencapai sekitar 384 kbps. Kemudian ada 3G, generasi ketiga. 3G ini muncul di akhir tahun 1980-an ya, dan awal 2000-an dengan teknologi seperti UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System. Di dalam generasi ketiga ini memberikan akses internet mobile pertama dengan kecepatan rata-rata 1 sampai 2 Mbps. Cakupannya menyediakan koneksi lebih baik di daerah yang lebih terpencil. Yang keempat adalah 4G, yaitu generasi keempat. 4G dikenalkan pada tahun 2010-an menggunakan teknologi LTI, yaitu Long Term Evolution. Generasi keempat ini memungkinkan kecepatan data yang signifikan, meningkat mencapai ratusan Mbps ya. Generasi keempat ini mendorong munculnya aplikasi multimedia yang sangat canggih seperti streaming video HD dan juga gaming online. Dan yang kelima adalah 5G, itu generasi kelima. 5G ini mulai diadopsi secara komersial pada awal tahun 2020-an berbasis teknologi NR atau New Radio. Generasi kelima ini menawarkan kecepatan ultra tinggi, potensinya untuk mencapai beberapa Gbps ya, dan kapasitas jaringan yang lebih jauh dan lebih besar. Penerapannya mengubah landscape teknologi dengan memungkinkan IoT masif, kendaraan otonom, dan juga aplikasi VR atau AR yang memerlukan konektivitas yang stabil dan cepat. Terekam apa nanti? Batal pula anjay. Selanjutnya, implementasi jaringan seluler di berbagai negara. Setiap negara tentunya memiliki kebijakan dan regulasi berbeda-beda terhadap jaringan seluler. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea
itu mengadopsi teknologi 5G. Sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia itu masih fokus pada memperluas cakupan jaringan 4G. Kita lanjut, bagaimana sih masa depan jaringan seluler? Kemungkinan terbentuknya evolusi yang keenam, yaitu 6G. Riset atau pengembangan untuk teknologi 6G ini telah dimulai dengan potensi untuk meningkatkan kecepatan latensi dan kapasitas jaringan yang lebih luas. Selanjutnya IoT dan Smart City. Jaringan seluler ini kemungkinan akan menjadi tulang punggung dan revolusi IoT dan perkembangan kota pintar di masa depan dengan kemampuan untuk menghubungkan jutaan perangkat secara bersamaan. Tadi materi yang terakhir, yang ketiga terkait jaringan seluler. Dapat kita simpulkan, jaringan seluler itu telah mengubah dunia secara signifikan sejak diperkenalkan lebih dari 4 dekade terakhir. Dari layanan suara analog hingga konektivitas ultra cepat seperti 5G. Evolusi ini telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup sehari-hari. Dengan berkembangnya teknologi dan investasi dalam infrastruktur, masa depan jaringan seluler menjanjikan lebih banyak inovasi dan kemungkinan dan kemudahan bagi masyarakat global. Inilah penjelasan materi dari saya terkait 3 materi, yaitu tentang antena dalam jaringan, terus jaringan satelit, dan kemudian jaringan seluler. Saya Fauzan Akbar Sinaga selaku pemateri pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.